Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Di saat ini kita bertemu kembali melalui channel YouTube kami dan mengawali kegiatan pelayanan kita semua di sepanjang minggu berjalan ini. Kita bersama akan dihantar dengan pembacaan yang akan kita renungkan dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan pemilik kehidupan yang mengasihi memberkati kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan Allah, berikanlah hikmat. Ya Roh Kudus, tolonglah kami sehingga waktu ke depan ada dalam kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus firman kehidupan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, sekali lagi di sepanjang minggu berjalan ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-7, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul mengenai doa jemaat. Bapak Ibu Saudara, saya bacakan satu ayat yang pertama. Dan ini bacaannya Bapak Ibu saya pilihkan dari Alkitab saya yang sudah merupakan terjemahan baru yang kedua. Karena itu pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita membaca kitab 1 Timotius, maka kita menemukan sesuai dengan namanya, kitab 1 Timotius adalah surat untuk Timotius yang dalam bagian ini ditulis oleh Paulus dan dipandang sebagai surat pastoral atau surat penggembalaan. Kitab ini adalah satu dari 13 surat Rasul Paulus yang dapat kita temukan dalam Perjanjian Baru. Paulus pada waktu itu berada di penjara ketika menulis suratnya kepada Timotius, yang dalam pasal 1 ayat 2 di dalam 1 Timotius disapanya sebagai anakku yang sah di dalam iman. Siapa Timotius? Timotius dia lahir dan dibesarkan. Kita tahu dia ada di Listra, kemudian di sanalah dikenal sebagai kota kecil yang memiliki rumah berhala untuk Zeus. Ibunya adalah seorang Yahudi yang bernama Eunike, sedangkan ayahnya adalah seorang Yunani. Sejak kecil ia dididik dalam iman oleh neneknya Lois. Eunike sendiri dia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus ketika Paulus mengunjungi kota Listra saat perjalanan penginjilan yang pertama. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara nama Timotius, nama ini berarti saleh atau takut atau hormat kepada Allah. Dalam pasal 1 ayat 3 dapat dibaca bahwa ketika Timotius menerima surat ini, dia pada waktu itu sedang berada di Efesus. Masalah-masalah apa yang terjadi dalam konteks 1 Timotius ini? Kita menemukan bahwa di sana di dalam jemaat Efesus adanya pengajaran sesat. Sehingga ini menjadi sebuah masalah. Dapat dibaca pada pasal 1 di mana Timotius memang didesak oleh Paulus untuk dapat menasihatkan orang-orang tertentu yang mulai mengajarkan ajaran lain yang tidak sesuai dengan Injil Kristus dan bukan ajaran keselamatan sebagaimana yang seharusnya menjadi pokok pemberitaan dan juga pokok pengajaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada masalah-masalah lain juga yang terjadi di Efesus ketika Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius. Ini menyangkut perilaku para pemimpin dan anggota gereja. Paulus mengajarkan bahwa keselamatan itu tidak diperoleh oleh perbuatan baik, tetapi karakter ilahi dan perbuatan baik itu sendiri adalah buah, respon dari bagaimana orang Kristen yang diselamatkan itu, yang telah memperoleh kasih karunia itu, dia merespon keselamatan dengan melakukan apa yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Paulus juga melalui bacaan-bacaan dalam 1 Timotius yang dikhususkan kepada Timotius dalam surat ini, dia memperingatkan semua pemimpin gereja untuk berperilaku rendah hati, untuk bermoral tinggi, untuk tidak memusatkan hati pada kekayaan. Dia menjabarkan persyaratan hati, persyaratan bagaimana kita memilih seorang penilik jemaat, memilih seorang diaken yang dalam 1 Timotius 3 ini menjadi perhatian yang dikhususkan oleh Paulus ketika memberikan nasihat dalam suratnya kepada Timotius. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, teks bacaan kita hari ini 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7 yang dapat kita renungkan bersama apa saja. Yang pertama ada ayat 1 sampai ayat yang keempat. Pada ayat-ayat ini, Paulus memberi nasihat, khususnya untuk Timotius, yang pada perikop sebelumnya menjelaskan penjelasan akan tugas Timotius. Sehingga di ayat 1 dari pasal 2, bacaan kita di sepanjang minggu berjalan ini, Paulus kemudian menasihatkan Timotius untuk dapat menaikkan permohonan. Apa artinya? Bapak Ibu Saudara, Paulus sedang mengingatkan Timotius bahwa setiap permintaan itu dapat disampaikan kepada Tuhan. Bagi Paulus dalam pengajarannya kepada Timotius, inilah ciri hidup dari orang percaya. Itulah kehidupan beriman. Saya bacakan sekali lagi. Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Bapak Ibu Saudara, sangat menarik bahwa nasihat ini ditujukan agar Timotius bukan hanya dia mempersiapkan dirinya, tapi juga dia mendoakan orang lain. Ini mengingatkan kita semua ya, bahwa anak-anak Tuhan yang dipanggil dalam kerja pelayanan tidak boleh hanya berfokus pada pertumbuhan secara pribadi, tapi juga mendoakan orang lain. Ini mengingatkan bahwa anak-anak Tuhan yang ditempatkan dalam kehidupan bersama, sekalipun menemui perbedaan, dia terpanggil, diajak, dinasihatkan untuk saling mendoakan. Dan ini dikatakan di sini untuk semua orang, meskipun ada perbedaan sekali lagi. Termasuk di dalamnya untuk raja-raja, untuk para pembesar. Bukankah ini berbicara dalam konteks wilayah teritori orang Roma pada waktu itu, tapi juga kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga walau dalam konteks ini kelihatan kok ini seperti bertentangan ya. Kenapa? Karena pada waktu itu dalam masa pemerintahan Kaisar Nero contohnya, pemerintahan Romawi, mereka memperlakukan orang percaya dengan perilaku hidup, dengan tindakan-tindakan yang sangat bertentangan. Ada penindasan, ada berbagai tekanan yang dilakukan. Tetapi justru dalam keadaan seperti itu, Paulus menasihatkan Timotius untuk justru mendoakan para pemimpin, untuk justru mendoakan para pembesar, untuk justru mendoakan mereka yang ada di pemerintahan. Ini kembali sekali lagi mengingatkan Timotius pentingnya menjadi seorang warga gereja yang ada dalam lingkup pemerintahan untuk mendoakan para pemimpin. Ini sekali lagi bukan untuk mengubah keadaan, namun mengubah hati dan cara pandang kita dalam iman yang benar, sekalipun dari luar ada tantangan dan pergumulan. Bagaimana merespon setiap keadaan dengan tetap berpatokan pada firman bahwa kita perlu mendoakan pemerintah, kita perlu mendoakan para pembesar, orang-orang yang dipercayakan Tuhan sebagai pemimpin. Maka bagi Paulus, Timotius harus punya sikap doa seperti ini. Selanjutnya ayat 5-7 di sini Timotius diingatkan oleh Paulus untuk melihat siapa Allah dengan tentunya kacamata iman yang benar, dengan pandangan yang jelas. Ayat 5-6 saya bacakan, sebab Allah itu esa, dan esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Kesaksian itu diberikan pada waktu yang ditentukan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan. Solidaritas Allah yang hadir melalui Yesus Kristus untuk orang berdosa. Dia menjangkau mereka yang berdosa sehingga diselamatkan dalam kasih karunia. Ini mengingatkan Paulus dalam pengajarannya kepada Timotius untuk dapat mengenal bagaimana Allah datang ke dalam dunia karena dia berbelas kasihan dengan manusia. Paulus mengenal Kristus dalam pertobatannya dan itu menjadi pembelajaran yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius. Kemana nanti Timotius? Dalam pelayanan ini Timotius nantinya diutus. Timotius nantinya pergi. Dia harus menjangkau semua orang dalam kesaksian dan kehidupan yang berkenan. Ini sejalan bahwa Timotius saja kita tahu backgroundnya ya. Dia disunat menurut adat istiadat orang Yahudi karena orang tahu bahwa ayahnya seorang Yunani. Dia hidup tulus hati, dia mudah bergaul, dia menjangkau orang dalam pelayanannya yang peduli. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa DP pesan ini bacaan di sepanjang minggu berjalan ini bagi kita? Sekali lagi tema kita naikkan doa untuk ketentraman bangsa. Ini mengingatkan kepada kita semua sebagai warga gereja untuk peduli dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita diajar untuk mendoakan para pemimpin dan mereka yang duduk di pemerintahan yang ada. Kita diajak sekali lagi untuk mendoakan bangsa dan negara kita. Kita sebagai warga gereja diingatkan untuk bersyafaat bagi bangsa. Mendoakan mereka yang ada menjadi bagian di kursi pemerintahan. Dan karena itu juga didoakan sekali lagi untuk mendoakan siapapun. Bukan hanya berfokus pada doa untuk diri kita sendiri. Yang kedua, kita diajarkan mengenal Allah yang esa di dalam Kristus Yesus. Dia hadir menjangkau manusia berdosa. Maka renungkanlah kehadiran kita, bahwa bukankah seharusnya kita hadir untuk menjangkau mereka yang belum mengenal Allah? Mungkin kita tidak menjadi misionaris, tetapi kita boleh mengambil peran kita dengan ikut mendoakan kerja pelayanan pekabaran Injil. Kita bisa membantu melalui persembahan misi. Berbagai hal dapat kita lakukan sehingga semua orang dapat mengenal Kristus dan hidup percaya di dalam iman yang benar kepada Allah. Hal yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, minggu ini kita diingatkan bacaan ini, mengingatkan kita semua bahwa kita akan menghadapi pemilu pada tanggal 14 Februari 2024. Warga gereja terpanggil, mari bersyafaat. Mari mendoakan dalam doa pribadi, dalam doa keluarga, dalam persekutuan untuk mendoakan agar proses pemilu dapat berjalan dengan jujur dan adil. Mari mendoakan agar mereka yang terpilih dapat membawa amanat kita sebagai rakyat untuk dapat meneruskan perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kemajuan bangsa ini. Mari juga mendoakan agar supaya mereka yang bekerja dalam rangka pemilu ini di TPS-TPS yang ada, KPPS yang ada, semuanya dapat mengerjakan tanggung jawab ini dengan jujur. Mari juga bukan hanya sampai di berdoa, tetapi kita warga gereja diajak untuk terlibat. Jangan golput, jangan cuma di rumah, mesti pergi. Datang hadir untuk menentukan pilihan. Karena pilihan kita sekalipun cuma satu suara, tapi akan menentukan kehidupan berbangsa bernegara 5 tahun ke depan ya. Jangan jemu-jemu berbuat yang baik, terus saling mendoakan. Terlebih doakan pemerintah kita. Itu pesan firman, Tuhan memberkati. Dan mari saat ini kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Tuhan menolong dan memberkati kami selalu untuk menjadi berkat dimanapun kami pergi dan melangkah. Kami bersyukur ada pemerintah yang Tuhan tempatkan. Tuhan memberkati pemerintahan yang ada. Kami bersyukur ada proses di mana kami akan melaksanakan pesta demokrasi. Kami minta daripada Tuhan hikmat dan kekuatan, kesehatan dan kemampuan. Sehingga semua yang bertugas dapat bertugas dengan jujur dan adil. Dan juga kami yang terlibat. Tidak ada warga gereja yang punya hak pilih tapi memilih golput.
tetapi kami dapat hadir di TPS untuk dapat menentukan pilihan untuk kehidupan bangsa yang lebih baik. Kami percaya bangsa kami tercinta Indonesia ini ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan akan hadirkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan dari pusat sampai ke daerah kami, ke Provinsi Sulawesi Utara, ke Kota Manado, tempat kami ada. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk perenungan minggu berjalan, Tuhan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam ketaatan dan kesetiaan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati.